Oke, balik lagi ya. Kita bahas tentang yang tradisi selanjutnya, yang sosiokultural dan psikologikal. Yang sosiokultural adalah tradisi ketiga. Ini berkaitan bahwa komunikasi itu dianggap sebagai suatu sistem pengoperasian informasi di mana dia bekerja dan saling berpengaruh dalam sistem, sehingga konteksnya di sini ada kaitannya antara sistem itu akan elemen-elemen yang ada di dalam satu sistem itu akan saling mempengaruhi dan akan bertimbal balik pada kinerja dalam sistem tersebut, sehingga nanti di dalam tradisi ini ada istilah input dan ada istilah output ya, kayak konteksnya kalau kita ingat model komunikasi itu SR, stimulus and respon. Nah kayak gitu juga di tradisi ini. Jadi tradisi ini konteksnya pada awalnya memang masuk ke dalam paradigma positivistik, di mana mereka meyakini bahwa ada sesuatu yang mengakibatkan sesuatu yang lain, real gitu ya, bukan persepsi dari seseorang tapi real dan objektif, sehingga dikatakan objektif, sehingga positivisme. Tapi kemudian seiring berkembangnya tradisi ini, kemudian ada pergerakan yang kemudian mengatakan bahwa sebenarnya komunikasi itu tidak bebas nilai. Nah, kita bahas mulai dari contohnya. Contoh dalam tradisi ini adalah pada keluarga ya, pada sistem keluarga, di mana katakanlah keluarga dikatakan sebagai suatu sistemnya. Kemudian elemennya adalah ada ayah, ada ibu, ada anak-anak yang bermacam-macam, bervariasi. Tapi ketika satu anak itu berperilaku sesuatu atau kemudian dia melakukan sesuatu kepada keluarganya, otomatis sistem dalam keluarga tersebut akan berubah. Misalnya si anak ternyata ketahuan menggunakan narkoba. Nah, konteksnya kemudian anak tersebut akan mempengaruhi pola komunikasi dalam keluarga tersebut. Oh, kemudian ada pertengkaran kah? Atau konteksnya lebih kepada take care of him gitu. Orang-orang yang ada di rumah itu menjadi lebih perhatian kepada dia, atau seperti yang lain, misalnya perilaku lain yang mempengaruhi. Kemudian konteks yang tadi input dan output sudah Mbak Ida jelaskan ya. Kemudian dari tradisi ini terdapat 4 variasi. Yang pertama adalah BST ya, basic system teori, atau dikatakan dengan format dasar. Konteks ini di mana dikatakan bahwa suatu sistem itu bisa dianalisis dari luarnya, teman-teman. Jadi misalnya kita mau melakukan penelitian atau melihat sesuatu kejadian atau melihat suatu realita, itu dikatakan bahwa kita bisa lihat dari luarnya nih. Misalnya orang mau jatuh. Misalnya kita ngelihat kayak dari dari contoh ini ya, contoh variasi yang ini, ketika COVID masuk ke Indonesia, orang-orang melihat bahwa kemudian paling nanti tidak akan di take care dengan baik nih, sehingga mungkin akan sangat bisa Indonesia kebobolan kayak gitu, karena orang melihat atau menganalisa keadaan atau sistem kita sebagai negara berkembang dengan misalnya fasilitas, kemudian kebijakan dan lain-lain yang sedang berkembang, itu dilihat dari luarnya, sehingga basic system teori ini dikatakan kemudian tidak terlalu valid dalam menganalisis sesuatu ya. Kemudian lahirlah sistem yang kedua, variasi yang kedua yang dinamakan sebagai cybernetika ya. Konteks cybernetika ini lebih kepada adanya hubungan timbal balik ya, dan proses kontrol dari suatu yang mempengaruhi. Jadi konteksnya ada proses kontrol terhadap sesuatu yang mempengaruhi. Misalnya, kenapa sih di Indonesia tadi kita tidak melihat bagaimana penyebaran COVID-19 di Indonesia dari luar, tapi
lebih kepada bagaimana sih sistem controlling di Indonesia. Apakah siapa yang mengontrol, siapa yang mempengaruhi adanya penyebaran COVID. Yang pertama mungkin orang-orangnya yang menularkan. Kemudian dua, kebijakan dari pemerintahnya. Karena itu akan pengaruhi, ya. Jadi itu adalah masuk ke dalam elemen-elemennya. Jadi orang yang membawa virus, pemerintah yang menangani, dan misalnya masyarakat yang ada di dalam sistem Indonesia ini sendiri. Itu masuk ke yang variasi cybernetika. Yang ketiga adalah general system, ya. General system ini dikatakan bahwa konteks ini GST, ya, itu dikatakan bahwa ini adalah sistem yang melihat pandangan yang atau tradisi melihat di mana dia akan mewakili sesuatu yang banyak secara selaras. Misalnya secara garis besar Indonesia itu punya 6 agama sekarang, ya. Tapi kemudian karena mayoritasnya adalah penduduk muslim, maka kemudian secara GST atau General System Theory, Indonesia dikatakan sebagai negara muslim. Nah, kayak gitu. Atau contoh yang di PPT Mbak Ida adalah contohnya ada suatu keluarga di mana dia macam-macam keluarganya, ya. Ada yang anaknya nakal, ada yang muslim, ada yang taat ibadahnya, ada yang ini, tapi yang terlihat sangat dominan adalah bapak, ibu, dan anak pertamanya itu selalu pergi ke masjid. Nah, kemudian orang menganggap bahwa ketiga elemen dalam sistem itu adalah menjadi representasi dari gambaran sistem tersebut. Itu adalah general system theory, ya. Kemudian yang terakhir adalah sistem pemberontaknya, atau dari yang positivistik dia menjadi interpretatif, bahwa konteksnya tidak ada sesuatu yang bebas nilai, bahwa ketika di dalam suatu sistem pun itu kita akan saling mempengaruhi. Misalnya ketika kita meneliti sesuatu, kemudian kita melihat sesuatu kayak gitu, ya. Misalnya Mbak Ida neliti keluarga A dan Mbak Ida tinggal di keluarga tersebut, otomatis kehadiran Mbak Ida juga akan mempengaruhi sistem di dalam keluarga tersebut, ya. Sehingga perangai Mbak Ida atau tingkah laku yang Mbak Ida lakukan di situ, misalnya saya jadi kaku atau kehadiran saya saja, itu pasti akan mempengaruhi keluarga tersebut. Sehingga tadi dikatakan bahwa pandangan ini, tradisi ini kemudian menyatakan bahwa sebenarnya tidak bebas nilai, ya, masuk ke dalam interpretatif atau konstruktivisme. Begitu untuk yang cybernetik. Sosiokultural. Untuk yang keempat, yang terakhir hari ini kita bahas adalah pandangan terkait dengan sosio-psikologikal. Nah, yang ini lebih kepada bagaimana komunikasi itu dipandang sebagai bagian dari perilaku manusia. Jadi sesuatu hal terjadi itu karena perilaku manusia. Penekanannya di situ, ya. Karena psychology itu lebih kepada ilmu yang mempelajari tentang perilaku, ya. Sehingga di dalam ini dikatakan ada sesuatu itu karena dipengaruhi, dan faktor yang mempengaruhi itu dikatakan sebagai variabel, ya. Dan di sini ada beberapa variasi juga di dalam kajian atau tradisi ini. Sebentar. Oke, yang pertama adalah variasi perilaku. Di sini dalam kategori ini dikatakan bahwa manusia itu akan melakukan komunikasinya berdasarkan pada perilaku seseorang atau perilakunya yang basisnya adalah adanya reward dan punishment. Misalnya, kita mendapat pujian terkait dengan suatu perilaku, maka kita akan tendensi kita atau kecenderungan kita biasanya kita akan mengulangi perilaku tersebut. Tapi ketika kita misalnya melakukan sesuatu dan orang menganggap bahwa itu tidak bagus, dan orang mengatakan itu kamu nggak bagus kayak gitu teman-teman, kayak gitu misalnya,
kemudian kita akan menjauhi perilaku tersebut atau menghilangkannya, atau kita melakukan tindakan yang lain, misalnya kemudian menjauhi orang yang menganggap itu tidak baik kayak gitu. Itu based on yang variasi perilaku. Yang variasi kedua adalah variasi kognitif. Kognitif jelas ya, ini kaitannya dengan akal manusia atau pikiran, sehingga konteksnya lebih kepada bagaimana kita memikirkan sesuatu, proses kita menyimpan, merekam, kemudian memaknai sesuatu berdasarkan kognisi secara logika. Sesuatu X dipandang dengan baik itu ketika misalnya secara logik aku menganggap ini baik, maka logiknya akan iya melakukan itu kayak gitu ya. Tapi misalnya seorang anak SD yang nggak tahu apa-apa akan berpikiran atau berperilaku X based on logika atau kognisinya. Tapi ketika dia sudah mencapai remaja atau misalnya akhir balik gitu ya, dan mengetahui bahwa perilaku tersebut ternyata kok kayak gini ya, kayak gitu, dia akan memperbaikinya karena konteks ke kognisi atau akal pikiran. Kalau yang terakhir adalah konteks lebih kepada konteks lebih kepada konteks genetik atau kita biasa ngomong biologis. Nah, ini ada faktor keturunan, teman-teman. Di sosiopsikologikal menganggap bahwa perilaku manusia sebenarnya juga didasarkan dari variabel genetiknya. Ya, ada sesuatu yang misalnya anak itu melakukan X, misalnya perilaku X, mungkin karena secara genetik ada bawaan yang seperti itu, turunan sifatnya, atau misalnya anak ini misalnya kayak anak Baida asma ya, sehingga perilakunya dalam kehidupan sehari-hari kita mengajarkan bahwa tidak boleh terlalu capek, kemudian kamu harus hati-hati ketika berlari, sehingga anak tersebut terbentuk perilakunya berkomunikasi ya, dia tidak akan jalan terlalu cepat, atau misalnya ketika lari dengan temannya dia akan ngomong, maaf ya, aku nggak boleh capek-capek karena asmaku bisa kambuh. Itu kok konteks hal-hal yang menyebabkan perilaku komunikasi seseorang itu berbeda sesuai dengan basis genetis atau keturunan atau kita sebut biologis. Sesimpel itu sebenarnya dua tradisi yang terakhir, teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Gitu, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu guys.